Indra. Saya Farhan. Nama saya Dewa Dadio. Hai, aku Jacunta Noviati. Hai, aku Farah. Halo, nama aku Alif. Kita sering melihat gambar-gambar seperti ini. Backpacker, petualang muda yang menjelajahi dunia dengan ransel seadanya. Namun, di balik romantisme perjalanan, muncul fenomena yang cukup menghebohkan, yaitu backpacker. Siapa sebenarnya backpacker ini, dan bagaimana fenomena ini berdampak pada pariwisata Indonesia? Nah, apakah kalian tahu dari mana asal-usul istilah backpacker? Yuk kita telusuri singkat sejarah para backpacker. Backpacker atau perjalanan mandiri dengan ransel sebenarnya sudah ada sejak awal abad ke-20, di mana para pemuda Eropa mulai menjelajahi dunia dengan ransel seadanya. Menurut Sorensen 2003, mendefinisikan backpacker sebagai tipe turis yang mengkoordinir sendiri perjalanannya dengan tujuan jalan-jalan atau berwisata yang biasanya tidak hanya mengunjungi satu destinasi saja, dan juga mengorganisir perjalanan dengan menyusun itinerary yang fleksibel untuk memperpanjang perjalanannya tanpa direncanakan sebelumnya. Di Indonesia sendiri, budaya backpacker mulai populer pada dekade akhir abad ke-20. Pulau Bali menjadi magnet utama bagi para wisatawan asing. Di tengah maraknya tren ini, muncullah fenomena backpacker yang sedikit berbeda. Backpacker merupakan istilah yang berasal dari gabungan kata bagging atau mengemis dan backpacker. Menurut Dennis Tolchach, Matthias Twain Jorgensen, Stephen Pratt, dan Watani Suntikul tahun 2018, backpackers merupakan wisatawan yang mengemis, mengamen, atau menjual pernak-pernik di tujuan wisata untuk membiayai perjalanan mereka dan telah dianggap mengeksploitasi komunitas tuan rumah di Asia. Untuk mengetahui lebih dalam tentang fenomena backpacker, kita perlu mendengar langsung dari para pelaku perjalanan. Mas Indra yang berasal dari Bali ini misalnya, memiliki pandangan yang menarik tentang backpacker. Ia mengatakan, dia lagi tahu kano. Nah, dia lagi dayung kano ke tengah laut. Jadi Pulau Serangan itu kan dekat sama Pelabuhan Benoa, dekat banget. Nah, jadi setiap kali ada kapal yang lewat, dia selalu dayung kano ke tengah. Selalu dayung kano ke tengah, terus kemudian balik lagi. Kayak begitu terus dilihat sama teman-teman. Akhirnya singkat cerita disamperin. Ditanyain, kamu ngapain dayung kano ke tengah laut? Gitu. Dia bilang, saya lagi hitchhike kapal. Itu bagi saya salah satu cerita yang cukup menarik sih ya. Jadi biasanya kalau kita orang Indonesia itu hitchhike-nya itu mobil atau truk gitu, sepeda motor gitu. Kalau ini kenalan saya, teman saya, dia hitchhike-nya itu kapal. Si orang Prancis ini hitchhike kapal gitu. Dan kalian tahu dia tidak sewa hotel, dia tidak sewa penginapan, dia tidur di pinggir pantai Pulau Serangan itu. Itu ada perahu yang lagi dibangun, cuman posisinya terbalik. Nah, dia tidur di balik bawah perahu itu. Jadi dia tutupin badannya, dia pakai perahu, terus pakai sleeping bag. Begitu saja. backpacker merujuk pada tipe pelancong yang meminta uang ke publik demi memenuhi biaya perjalanan mereka. Adriotis 2016 mengklasifikasikan backpacker ke dalam 3 kategori. Pertama, classical backpacker. Backpacker yang menunggu sedekah secara pasif tanpa melakukan apapun, biasanya hanya di satu tempat. Kedua, table-to-table backpacker. Backpacker yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain sambil menjual barang-barang kecil untuk mendapatkan uang. Ketiga, performing backpacker. Backpacker yang memainkan alat musik, bernyanyi, atau melakukan drama untuk mendapatkan uang. Keberadaan backpacker tidak hanya berdampak pada persepsi wisatawan, tetapi juga pada masyarakat lokal. Berdasarkan backpacker Bali, yakni Mas Indra, ia mengatakan, justru mereka malah mengeneralisir akhirnya. Jadi warga-warga lokal yang tidak mengerti konsep backpacker, ketika mendengar kata backpacker, itu mengeneralisir. Jadi biasanya para pelaku pariwisata ini biasanya berinteraksi dengan bule.
ketika mereka berinteraksi dengan bule, terus kemudian melihat ada bule-bule gembel dengan jalan pakai metode backpacker, mereka bilang itu adalah backpacker. Dari hasil wawancara dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa fenomena backpacker di Indonesia, khususnya Bali, merupakan masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius. Selain merusak citra pariwisata Indonesia, backpacker juga berpotensi menimbulkan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama untuk mengatasi masalah ini, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun para pelaku wisata.